Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu. Di kesempatan video kali ini saya sedang berada di area sekitar Cemoro Sewu, dan saya akan ajak teman-teman untuk melihat seperti apa ya suasana di Cemoro Sewu ini saat embun sedang turun. Nah, kali ini kita berada di area sekitar jembatan Cemoro Sewu, di mana jembatan ini merupakan salah satu jembatan yang eksotik ya, karena memang setiap pengunjung yang datang ke perbatasan antara Cemoro Sewu dan Tawangmangu ini biasanya foto-foto di area sekitar sini teman-teman. Dari sini kita gas terus mengarah ke arah Mojosemi ya, ataupun Telaga Sarangan, dimana kita akan melihat seperti apa suasana di sini di saat embun turun seperti yang ada di depan kita itu ya. Jarak pandang sudah mulai agak sedikit menurun karena memang di area sekitar sini diselimuti dengan embun. Oke, kita gas lanjut perjalanan teman-teman, dimana di sini tuh sebenarnya masih siang, sekitar jam 12 atau setengah satuan siang kalau nggak salah, dimana di sini itu benar-benar dingin banget. Jadi saya harap teman-teman semua kalau berkunjung di Cemoro Sewu, terlebih dengan cuaca sekarang ini ya, karena di sini tuh kadang turun hujan. Kemarin tadi sempat ngobrol-ngobrol, ternyata di sini kemarin malam itu juga turun hujan teman-teman, mulai siang sampai malam. Jadi di sini cuacanya benar-benar dingin banget ini nampaknya ya. Kita gas kembali. Suasana di kiri dan kanan di area sekitar siang hari seperti ini penampakannya di Cemoro Sewu ya, dimana masih banyak banget terdapat orang yang berjualan pentol teman-teman, karena di sini pentolnya sedap banget ya, panas-panas di cuaca yang sangat dingin seperti ini memang benar-benar recommended. Menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, banyak ya video saya sebelum-sebelumnya yang mengulas tentang jalur Cemoro Sewu ataupun Tawangmangu ataupun Sarangan mengarah ke Cemoro Sewu Tawangmangu. Itu banyak pertanyaan mungkin teman-teman dari luar kota, bahwa untuk melintasi jalur ini menggunakan bis besar apakah bisa atau enggak ya. Jadi di sini saya juga menjawab, kalau di jalur ini ya, khususnya Telaga Sarangan menuju ke Cemoro Sewu ataupun mengarah ke Tawangmangu, itu jalurnya cukup besar teman-teman. Jadi kalau kita memakai kendaraan bis-bis besar ya pasti bisa ya, di sini bisa banget. Nah, di depan kita kembali ke perjalanan, teman-teman bisa lihat sendiri ya, suasana di sini tuh benar-benar ketutup embun. Wah, ini jarak pandang memang benar-benar 100 meteran kalau nggak salah teman-teman, dan ini benar-benar dingin banget. Suasana seperti ini tuh sahdu banget ya, terlebih kalau kita motoran. Jadi kalau kita membawa kendaraan roda 4 mungkin kita nggak bisa merasakan sensasi dinginnya tapi kalau kita berkendara motor riding seperti ini, kita bisa lihat bersama-sama suasananya di sini benar-benar kelihatan dingin banget. Dan juga bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mungkin saya juga jarang-jarang upload karena memang kesibukan benar-benar padat banget ya akhir-akhir ini. Jadi ya semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sebelah kiri kita ada bertuliskan Gunung Lawu. Kita gas terus karena di sebelah kanan itu tempat-tempat untuk kita ngopi-ngopi. Jadi recommended ya bagi teman-teman yang berkunjung di jalur ini, terlebih sekarang ini liburan sekolah ya teman-teman. Liburan panjang sekolah. Mungkin yang ada di luar kota yang ingin mengagendakan liburan ke Cemoro Sewu, Tawangmangu ya, silahkan saya update suasana terbarunya ya, ini di bulan Juni tahun 2024. Jadi dari arah Cemoro Sewu tadi kita gas menuju ke area sekitar jalur Mojosemi ya teman-teman, atau mengarah ke arah Telaga Sarangan. Dari sini cuaca ataupun embunnya sudah mulai hilang teman-teman ya, dimana masih sedikit tipis-tipis itu ya di perbatasan depan sana, dan nampak di sini juga terlihat masih dingin. Semoga tertangkap kamera. Wah, kayak hantu tertangkap kamera.
Kita gas terus melanjutkan perjalanan, ataupun mungkin mau yang berwisata ke Telaga Sarangan. Dan ngomong-ngomong ya, soal Telaga Sarangan baru-baru ini juga lagi viral teman-teman, soal rumah makan kalau nggak salah ya. Dan juga di Telaga Sarangan sekarang ada pembangunan, nampaknya ada pagar di area sekitar bibir telaga ya. Kita belum masih tahu. Mungkin insya Allah nanti lain waktu saya akan buatkan videonya, saya akan tunjukkan kepada teman-teman seperti apa sebenarnya. Kalau masalah viral apa itu namanya, tempat maam ya, ataupun rumah makan, di situ memang kalau saya pribadi berkunjung ke Telaga Sarangan, saya lebih suka warung-warung yang di area sekitar bibir telaga teman-teman, atau yang menghadap ke telaga itu ya. Biasanya saya sering nongkrong di situ dulu, tapi sekarang juga sudah jarang. Untuk informasi, ini kondisi lalu lintas di area jalur Cemoro Sewu menuju ke arah Mojosemi ini bukan hari libur ya teman-teman. Jadi ini hari masuk kerja. Saya tadi pulang kerja, saya sempatkan bikin video untuk teman-teman semua, dan kondisinya seperti ini ya, lumayan sepi. Beda lagi kalau di hari weekend ataupun hari libur, biasanya di jalur ini tuh rame banget anak-anak muda teman-teman. Mungkin bagi teman-teman bisa ya yang ada di luar kota mengagendakan ke sini, karena di sini cukup banyak banget resto-resto di area sekitar sini ya, tempat makan, nongkrong, kafe dan lain sebagainya. Ya semoga saja kejadian-kejadian yang lalu seperti halnya knalpot brong ya, dulu pernah viral di area sekitar perbatasan itu, ataupun di Tawangmangu kalau nggak salah ya. Masalah knalpot brong itu memang benar-benar berisik teman-teman, jadi mohon maaf sebelumnya ya, karena kita ke area pegunungan ini untuk mencari ketenangan khususnya ya, untuk menikmati keindahan alam, terlebih ya dengan suasana yang seger banget, dingin banget seperti ini, bersama keluarga juga benar-benar enak banget ya. Kita pengen refreshing mungkin 1 minggu penuh jipek apa nek ngarani jipek ya, pusing mikirin pekerjaan, jadi kita ngadem di sini. Tapi kalau sampai ke Tawangmangu ataupun Cemoro Sewu banyak sekali knalpot brong-brongan, nah itu ya mungkin agak sedikit mengganggu, bukan pada tempatnya khususnya ya. Nah oke ya, semoga saja nggak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti tahun-tahun kemarin. Mohon maaf sebelumnya ya. Dari sini kita gas lanjutkan perjalanan. Seperti ini suasana yang benar-benar sangat rindang sekali di area jalur ini teman-teman. Dan sampai sini juga saya harap teman-teman semua berhati-hati ya, karena di sini tuh jalur yang menurun, dimana sering terjadi remblong di area sekitar sini, khususnya dari arah Cemoro Sewu menuju ke arah Mojosemi ataupun ke arah Telaga Sarangan. Oke, sebentar lagi memasuki bulan Suro, dimana di bulan Suro di kota saya, di Madiun ataupun di kota Riok Ponorogo ya, biasanya itu banyak sekali acara. Jadi ini informasi bagi teman-teman semua, khususnya di kota Madiun itu biasanya bulan Suro tuh ya bulannya para pendekar-pendekar ya. Tapi kalau di kota Riok Ponorogo itu biasa ada festival reog, dan ini sudah mulai nampaknya teman-teman di tanggal 27 Juni kemarin ya. Mungkin bagi teman-teman yang ada di luar kota yang sekedar menginformasikan, kalau ingin berwisata bisa kunjungi di wisata Kota Riok Ponorogo, tepatnya di alun-alun Ponorogo. Di situ ada namanya Grebeg Suro, dimana teman-teman yang ada di luar kota kalau ingin melihat festival reog nasional silahkan datang ke situ ya. Dan juga biasanya di penghujung acara itu ada kirab budaya, dimana di malam 1 suronya biasanya itu ada kirab mengelilingi kota Ponorogo ya. Jadi sekali lagi itu mungkin bisa menjadi referensi liburan teman-teman semua, khususnya yang ada di luar kota Magetan, luar kota Ponorogo ataupun luar kota Madiun ya khususnya. Sekarang kita sudah akan memasuki kawasan dari
wisata Mojosemi Dinosaurus Park teman-teman ya. Namun di sini saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman semua, di area sini ya, ini tikungan ini merupakan salah satu tikungan yang sangat berbahaya, khususnya dari arah atas ataupun dari arah bawah ya, karena memang ini tanjakannya benar-benar deder banget teman-teman, dan juga turunannya tajam seperti ini ya. Di sebelah kanan kita ada salah satu wisata. Di sini itu wisatanya asik banget, dingin banget itu ya teman-teman semua ya. Bisa datang ke sini, namanya Lau Grand Forest. Nah, di sini juga salah satu recommended tempat ya untuk bersantai-santai. Karena di bawahnya juga ada salah satu wisata yang sangat terkenal, di mana ini namanya yaitu Mojosemi Dinosaurus Park teman-teman. Dari sini kita sudah akan memasuki kawasan tersebut. Jadi pastikan kalau berwisata di Mojosemi, sekali lagi saya ingatkan membawa jaket yang tebal ya. Karena di musim-musim seperti ini tuh dingin banget, terlebih kalau kita masuk ke dalam ya. Ini ya sebelah kiri kita merupakan salah satu wisata Mojosemi Forest Park. Nah, dan di depan kita itu juga ada salah satu resto nantinya yang sangat terkenal dulu ya, namanya Mbah Jo Resort. Nah, jadi teman-teman kalau berkunjung di area sekitar jalur ini banyak banget ya tujuan-tujuannya. Nah, dan juga di depan pemandangan yang sangat keren sekali. Oke teman-teman, mungkin video ataupun informasi cukup sekian saya akhiri dari sini ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dulu dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.